Halo sahabat rumah belajar, kali ini bersama Ibu Insulin Deja Selvia. Ibu biasanya dipanggil Ibu Ijin. Ibu mengampu mata pelajaran matematika di SMA Negeri 13 Rejang Lebong. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas konsep inverse pada fungsi inverse. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita tidak memikirkan langkah yang harus kita lakukan untuk mengerjakan sesuatu dengan pekerjaan yang sebaliknya. Misalnya, bagaimana langkah-langkah kita mengajari anak memakai sepatu yang benar dan langkah-langkah pada waktu melepaskan sepatu tersebut. Kegiatan memakai sepatu diawali dengan mengambil sepatu. Jika dibuat peta konsep, maka menjadi seperti ini. Diawali dengan tidak bersepatu, mengambil sepatu, memasang kaos kaki, memasukkan kaki, mengikat tali, dan akhirnya bersepatu. Untuk melepaskan sepatu, maka proses yang dilakukan adalah membuka tali, mengeluarkan kaki, membuka kaos kaki, meletakkan sepatu, dan akhirnya tidak bersepatu. Kegiatan memakai sepatu dan melepaskan sepatu tersebut merupakan kegiatan yang berkebalikan dan dalam matematika sering dinamakan dengan inverse. Sekarang, perhatikan contoh kontekstual yang terkait dengan inverse fungsi berikut. Seorang penjual sepatu memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap X pasang sepatu sebesar Fx rupiah. Nilai keuntungan yang diperoleh mengikuti fungsi Fx sama dengan 50.000 X ditambah 15.000, di mana X banyak pasang sepatu yang terjual. Berapa banyaknya pasang sepatu yang harus terjual agar keuntungan yang diperoleh dari seorang penjual tersebut sebesar 515.000. Dengan mengingat konsep fungsi yang telah dipelajari bahwa fungsi Fx sama dengan 50.000 X ditambah 15.000, untuk menjawab soal di atas dapat dicari dengan mencari inverse dari fungsi F atau dapat dinyatakan dengan F pangkat min 1, seperti gambar yang ditayangkan berikut ini. Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh hasil F pangkat min 1X sama dengan X dikurang 15.000 dibagi 50.000. Selanjutnya adalah syarat-syarat untuk fungsi inverse. Yang pertama adalah fungsi injektif. Fungsi injektif adalah setiap anggota domainnya, anggota himpunan A, dipetakan ke tepat satu anggota kodomain, anggota himpunan B, yang berbeda. Fungsi injektif tidak memiliki inverse karena ada anggota domain, anggota himpunan B yang tidak terpetakan ke kodomain, anggota himpunan A. Artinya, Z tidak bisa disebut fungsi. Kedua, fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi yang kodomainnya anggota himpunan B sama dengan rank. Fungsi surjektif tidak memiliki inverse karena domain anggota himpunan B tidak dipasangkan tepat satu ke kodomain anggota himpunan A. Ketiga, fungsi bijektif. Fungsi bijektif merupakan fungsi injektif dan fungsi surjektif. Fungsi bijektif memiliki inverse, dengan kata lain, fungsi yang merupakan irisan fungsi injektif dan fungsi surjektif. Fungsi inverse atau fungsi kebalikan merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Fungsi inverse disimbolkan dengan F pangkat min 1. Syarat fungsi inverse yang pertama adalah fungsi injektif, yang kedua fungsi surjektif, dan yang ketiga adalah fungsi bijektif. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini.
Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya, yaitu bagaimana cara menentukan nilai dari fungsi inverse. Terima kasih.